Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas B. Di sini kami akan menjelaskan sebuah jurnal yang kami kutip dalam bahasa Inggris yang berjudul Survei Geofisika dengan Metode Magnetik untuk Interpretasi Endapan Biji Besi di Pesisir Nusa Wungu Timur, Cilacap, Kabupaten Jawa Tengah, Indonesia. Adapun tujuan kami untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah grafiti dan magnetik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Christopher Valentino Sibarani, kedua ada Mentari Novanda Dewi, ketiga ada Sandrina Marceli, dan keempat adalah saya sendiri yaitu Mutia Kairani. Baiklah, kita akan langsung saja meninjau langsung pembahasan yang akan dibacakan oleh Sandrina Marceli. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, saya akan membaca pendahuluan. Metode magnetik merupakan salah satu metode geofisika yang didasarkan pada pengukuran variasi intensitas medan magnet di permukaan bumi. Sedangkan objek yang akan kita teliti ialah biji besi. Biji besi adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat pig iron, yang merupakan salah satu bahan baku utama untuk membuat baja. Sebelum itu, apa itu metode magnetik? Metode magnetik merupakan salah satu metode geofisika yang didasarkan pada pengukuran variasi intensitas medan magnet pada permukaan bumi. Metode magnetik umumnya digunakan untuk mengetahui sifat magnetik batuan, serta untuk mengetahui struktur geologi bawah permukaan berdasarkan anomali medan magnetik. Adapun latar belakang penelitian ini didasari logam besi merupakan bahan baku penting yang telah digunakan oleh hampir semua industri selama berabad-abad hingga saat ini. Mengingat pentingnya kontribusi pasir besi dalam dunia industri, maka perlu penelitian ini mengenai potensi dan sebaran biji besi yang tertimbun di pesisir Kabupaten Cilacap, khususnya daerah yang belum tereksploitasi seperti pesisir timur Nusa Wungu. Adapun survei geofisika ini untuk bertujuan memodelkan sumber anomali bawah permukaan yang diduga mengandung biji besi di kawasan tersebut. Salah satu metode dalam survei geofisika yang cocok ini ialah sumber anomali juga mengandung biji besi adalah metode magnetik. Karena suseptibilitas magnetik umumnya sangat besar sehingga dapat dideteksi dengan mudah jenis logam seperti biji besi. Dapat dilihat pada gambar 1, batuan terdiri dari mineral magnetik yang dianggap sebagai dipol magnetik, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Magnetisasi yang terjadi pada benda tergantung pada rekam jejaknya selama berada dalam medan magnet utama bumi, atau dengan kata lain tergantung pada induksi magnet yang diterima dari medan magnet utama bumi. Besarnya magnet potensial yang terdapat pada suatu titik di dalam batuan dapat ditulis dengan persamaan menurut Telford et al. Tahun 1990. Baiklah, untuk metodologi penelitian ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, untuk pembacaan berikutnya akan dibacakan oleh Valentino. Baik, saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Adapun yang pertama akuisisi data, yang kedua pengolahan data, lalu yang ketiga interpretasi dan pemodelan. Akuisisi data medan magnet total telah dilakukan di kawasan pesisir Nusa Ungu, Timur Cilacap yang meliputi wilayah pada posisi geografis 109,3462 derajat bujur timur sampai 109,3718 derajat bujur timur dan 7,6958 derajat lintas selatan sampai 7,7098 derajat lintas selatan. Dengan peta lokasi seperti pada gambar di samping. Hasilnya yang diperoleh adalah total data medan magnet BT pada setiap titik pengukuran dengan rentang nilai 44.384,28 sampai 45.291,84 NT. Baik, kami kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih telah membacakan akuisisi data. Berikutnya ada pengolahan data yang saya akan bacakan sendiri. Next. Nah, dalam metode magnetik ini ada perlu koreksi yang dilakukan, yaitu koreksi harian atau diurnal. Koreksi ini menggunakan teknik looping, di mana looping dilakukan setiap 2 jam sekali. Koreksi diurnal adalah penyimpangan intensitas medan magnet bumi yang disebabkan oleh adanya perbedaan waktu pengukuran dan efek sinar matahari dalam satu hari. Koreksi harian ini dihitung dengan menggunakan persamaan seperti di bawah, di mana HD sama dengan TN dikurangi TAW per TAK kurang TAW dikali HAK dikurangi HAW. Lalu ada koreksi IGRF atau koreksi normal. Koreksi ini adalah koreksi yang dilakukan terhadap data medan magnet terukur untuk menghilangkan pengaruh medan utama magnet bumi. Nilai IGRF ini akan digunakan dalam pengolahan terhadap koreksi IGRF, di mana nilai koreksi IGRF dapat dihitung menggunakan persamaan, yaitu HA sama dengan H rata-rata dikurangi HVAR atau koreksi variasi dikurangi HIGRF. Pada penelitian ini, koreksi IGRF dilakukan dengan menggunakan perhitungan online dari layanan yang disediakan oleh Pusat Data Geofisika Nasional. Hasil perhitungan online menunjukkan bahwa nilai IGRF untuk area ini adalah 44,998,5 NT. Dari hasil koreksi IGRF yang didapatkan total data anomali magnetik. Data anomali ini didistribusikan pada topografi dengan nilai mulai dari min 612,55 hingga 256,29 NT, seperti yang ditunjuk pada gambar di samping. Pada gambar ini dilakukan kontinuitas ke atas. Kontinuitas ke atas merupakan proses medan potensial magnetik suatu data yang terukur di atas permukaan yang lebih tinggi. Kontinuasi ini digunakan untuk memisahkan anomali lokal terhadap anomali regional. Beberapa kontur anomali magnetik dihasilkan dari proses kelanjutan ke atas dari total data anomali magnetik. Data anomali magnetik dinaikkan dari ketinggian 500 meter hingga 2.500 meter di atas spheroid referensi. Awalnya proses kelanjutan ke atas dari total data anomali magnetik yang dilakukan setiap 500 meter. Slide sebelumnya. Baik, saya lanjutkan lagi. Yang dilakukan setiap 500 meter. Namun setelah mendekati kondisi wilayah, proses ke atas dilakukan setiap 50 meter hingga mencapai ketinggian tertentu yang menunjukkan pola kontur yang tetap dengan nilai anomali interval yang sangat kecil. Peta kontur ini dianggap telah menunjukkan anomali magnetik regional. Nah, dari gambar yang tertera di layar, pada gambar A atau upward to HEC 500 berarti pengangkatan dari nilai anomali lokal diangkat 500 meter. Dapat terlihat kita bahwa anomali yang berwarna hijau sebagai anomali tinggi, yaitu sejajar dari timur ke barat. Lalu pengangkatan ke 1000 meter pada gambar B, mulai terbentuk anomali medan magnetik yang berwarna hijau di sebelah timur, lebih dominan ke timur.
Lalu pengangkatan 1.500 meter, yaitu 500 ditambah 500-nya lagi, nilai anomali magnetik warna hijau mulai terbentuk lebih besar pada di arah timur. Lalu untuk gambar D, ada pemisahan anomali medan magnet yang lebih kompleks. Lalu untuk gambar E, anomali medan magnet mulai berkurang di bagian timur. Dan untuk gambar F, pengangkatan sampai 2.500 meter ini tidak ada perubahan yang signifikan dari gambar nomor E, yaitu 2.250. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pengangkatan untuk regional dapat ditemukan pada ketinggian 2.500 meter. Next. Untuk melokalisasi daerah dengan anomali maksimum atau minimum tepat berada di atas tubuh benda penyebab anomali, maka dilakukan reduksi ke kutub dengan cara melokalisasi kenampakan dipol menjadi kenampakan monopol, di mana posisi benda menjadi tepat di bawah klosur utama. Data anomali magnetik regional yang diperoleh kemudian dikoreksi dengan total data anomali magnetik yang tersebar di atas permukaan horizontal, sehingga diperoleh data anomali magnetik lokal. Peta kontur anomali magnetik lokal diperoleh menunjukkan beberapa pasang dipol magnet yang terletak di tengah relatif ke arah barat. Benda-benda yang menjadi sumber anomali magnetik diperkirakan berada di zona ini. Salah satunya adalah biji besi. Kawasan pesisir ini merupakan kawasan paling timur dari keseluruhan kawasan yang memiliki prospek pasir besi di Kabupaten Cilacap. Hal tersebut berdasarkan hasil survei geofisika dengan menggunakan metode magnetik. Untuk pembacaan hasil pemodelan dan interpretasi akan dibacakan oleh Saudari Putari. Pada Saudari, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, di mana akan menjelaskan mengenai hasil pemodelan dan interpretasi. Slide selanjutnya. Untuk mengeksplorasi sebaran endapan biji besi di kawasan pesisir Nusa Wungu Timur, telah dilakukan pemodelan anomali objek secara dua dimensi. Pemodelan dua dimensi dimulai dengan membuat lintasan di atas kontur anomali lokal melalui beberapa penutupan anomali yang menunjukkan dua dimensi, dilakukan pada data anomali magnetik lokal yang diekstraksi dari lintasan AB seperti yang dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lintasan AB memiliki panjang sekitar 2.345,10 meter dan terbentang dari posisi 109,3464 derajat is dan 7,7023 derajat hingga 109,3689 derajat is dan 7,7053 derajat short. Data anomali magnetik yang diambil dari lintasan AB kemudian disebut sebagai data anomali observasi dalam bentuk kurva. Slide selanjutnya. Pemodelan pada data anomali magnetik lokal dilakukan dengan menggunakan teknik pencocokan kurva antara kurva anomali observasi versus kurva anomali perhitungan. Kurva anomali pengamatan diambil dari data anomali lokal yang diekstraksi sepanjang lintasan AB. Setelah dua kurva mencapai kecocokan, maka diperoleh 8 objek anomali di bawah permukaan. Semua objek dapat diinterpretasikan sebagai batuan bawah permukaan daerah penelitian seperti yang terlihat pada gambar di bawah, termasuk endapan biji besi. Selanjutnya, untuk menginterpretasi anomali bawah permukaan objek yang diperoleh, nilai
suseptibilitas magnetik rata-rata batuan di daerah penelitian harus diperkirakan terlebih dahulu berdasarkan informasi geologi. Secara geologi, daerah penelitian ini tersusun oleh formasi alluvium dan endapan pasir pantai. Berdasarkan informasi geologi yang didukung dengan perhitungan sederhana, nilai suseptibilitas magnetik rata-rata batuan di daerah penelitian diperkirakan sebesar 0,0080 CGS unit. Sedangkan nilai suseptibilitas magnetik masing-masing objek bawah permukaan dapat diperoleh dengan menjumlahkan rata-rata nilai suseptibilitas magnetik batuan terhadap nilai kontras suseptibilitas magnetik dari masing-masing objek anomali. Berikut adalah gambar hasil pemodelan dua dimensi pada data anomali magnetik lokal sepanjang lintasan AB menggunakan Mac 2DC for Windows. Selanjutnya, ini adalah hasil perhitungan nilai suseptibilitas magnetik tiap objek, anomali, dan interpretasinya. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa biji besi yang diperkirakan terdapat pada batuan, yaitu objek 2, telah membentuk endapan memanjang. Umumnya, butiran biji besi terdapat di sepanjang pantai, yang terbentuk akibat hancurnya batuan induk akibat letusan gunung berapi oleh cuaca dan air permukaan. Proses penghancuran batuan terjadi akibat panas dan hujan, sehingga butiran-butiran mineral besi terlepas dari batuan. Selanjutnya, biji besi dan material lain hasil pemusnahan diangkut dan diendapkan di sepanjang pantai. Gelombang air laut tertentu telah memilah dan mengakumulasi endapan tersebut menjadi butiran biji besi. Sebagian besar biji besi yang memiliki densitas besar akan diendapkan di atas pantai, sedangkan biji besi yang memiliki densitas ringan akan terbawa gelombang ke laut. Hal ini terjadi terus-menerus sehingga membentuk endapan pasir besi di pesisir. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Untuk kesimpulan akan dibacakan kembali oleh Saudara Valen. Baik, Silakan. saya akan menjelaskan kesimpulan dari yang kami baca tadi. Yang pertama, daerah penelitian memiliki potensi biji besi yang diperkirakan terlokalisasi di bawah lintasan AB dengan panjang 164,85 meter, rentang kedalaman 1.709 sampai 31.909 meter, dan nilai suseptibilitas magnet sebesar 0,0122 CGS unit yang diinterpretasikan sebagai pasir yang disisipkan lanau dan lempung yang mengandung butiran biji besi secara signifikan dalam formasi alluvium. Yang kedua, endapan biji besi juga diperkirakan terdapat pada alluvium pada kedalaman 24.405 sampai 49.809 meter dengan nilai suseptibilitas magnetik 0,0093 CGS dan pada kedalaman 3.989 sampai 11.111 meter dengan nilai suseptibilitas magnetik 0,0073 CGS satuan. Lalu yang ketiga, selain formasi alluvium, batuan lain yang diperoleh dari pemodelan adalah batuan bawah permukaan dari formasi halang dengan nilai suseptibilitas magnetik berkisar antara 0,0014 sampai 0,0176 satuan CGS yang tersusun dari batu pasir, batu lempung, napal, tuf, dan lain-lain yang disisipkan oleh breksi. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian hasil presentasi kami mengenai jurnal. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan. Kami mohon sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.